Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala az-zawaja ayatan min ayatih wa minnatan min minanih. Yaqulu subhanahu wa ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nahmaduhu subhanahu ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah dimulai dengan satu ayat wa min ayatihi. Dan dari di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan pasangan-pasangan untuk kalian dari jenismu. Manusia diberikan pasangan dengan manusia satu jenis. Wah, ini ada manusia pengen kawin dengan boneka. Di mana itu? Di daerah Jepang. Nggak mau nikah dengan manusia, maunya dengan boneka. Kenapa? Kalau laki-laki Jepang nikah dengan orang Indonesia, pasti itu orang Indonesianya minta duit terus. Makanya mending nikah dengan boneka. Tara minta duit. Akhirnya boneka dibikin mirip seperti manusia. Bisa diajak ngomong. Dulu ada boneka yang kecil susah. Assalamualaikum. Itu ternyata sekarang di Jepang, di Cina, di Taiwan itu sudah banyak boneka seperti itu. Kenapa? Mereka mau lari dari tanggung jawab. Udah bosan hidup bersama manusia. Pengen dijagainnya. Dan harganya mahal. Moga-moga kita tetap nikah dengan manusia. Nah, jangan dengan jin pula. Berpasang-pasangan dari jenismu. Ada orang nikah dengan jin. Nggak boleh. Jin dengan jin, manusia dengan manusia. Ada orang nyembah jin, nyembah setan. Maka para jamaah sekalian, mewujudkan sakinah atau ketenangan, mewujudkan cinta yang disebut dengan mawadah dan juga rahmah atau kasih sayang, samara, sakinah, mawadah, warahmah, sama rata, sakinah, mawadah, warahmah, rata. Apa? Tawakal. Tara bawa bekal. Yang dimaksud dengan sakinah adalah ketentraman hati. Jadi kalau kita udah nikah kok hati nggak tentram, berarti nggak sakinah. Ibu tentram nggak? Tentram kalau awal bulan. Kalau akhir bulan tambah tentram.
tantrum. Kemudian mawaddah adalah cinta yang tulus lahir dari jiwa. Gak ngarep apa-apa, guys. Pokoknya hidup punya pasangan ucapkan alhamdulillah. Jangan pakai kata tapi. Aku punya suami, tapi kalau ada tapi jadi kurang, jadi nggak baik. Orang kalau disebut tapi, dia tuh pinter tuh, tapi pelit, oh kan? Dia tuh kaya, tapi makanya jangan ditapiin. Kemudian rahmah, adanya kelembutan. Kita ini punya pasangan lembut apa kasar? Kayaknya makhluk halus hanya ini makhluk halus. Makhluk halus. Bapak-bapak itu makhluk kasar. Maka kemudian kita memohon kepada Allah agar rumah kita dijadikan sebagai tempat yang bisa menenangkan hati. Siapapun yang datang ke rumah kita jadi tenang. Orang punya masalah datang ke rumah kita bukan tambah masalah. Berangkat dari rumah punya satu masalah, giliran pulang dari rumah kita bawa 10 masalah. Kenapa? Kita nggak bisa menenangkan dia. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-baitul ladzi tubna judranuhu bil mahabbah la tahuzzuhu a'asirul hayah. Rumah yang dindingnya dibangun dengan cinta, maka tidak akan dirobohkan oleh badai kehidupan. Jadi dindingnya bukan dari bata kok. Dindingnya bukan dari semen, tapi dari dinding cinta. Dia nggak akan roboh. Man bana baitahu ala taqwa. Barang siapa membangun rumahnya di atas ketakwaan, ja'alallahu fi qalbihi sakinah, maka Allah akan jadikan di hatinya rasa tenang, wa fi rizqihil barakah, dan rezekinya berkah. Pengen rezeki barokah atau pengen rezeki yang banyak? Milih satu, jangan dua-duanya. Banyak dan berkah. Karena berkah itu artinya ziyadatul khair. Kalau tadi sudah disebut, Al-Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa al-barakatu hiya ziyadatul khair. Yang dimaksud berkah adalah bertambahnya kebaikan. Ini ada orang pembantu rumah tangga atau IRT, ibu rumah tangga, nggak kemana-mana, tapi ternyata dia bisa punya duit 1 bulan 1 juta, tapi cukup untuk makan suaminya, cukup untuk makan 6 anaknya. Berarti itu berkah. Ada keluarga lain hidup dengan 1 juta, tapi dimakan oleh suami dan 1 anak. Itu berarti kurang berkah. Maka para jamaah sekalian, semakin banyak tangan yang menuju ke tempat makan itu, ya, maka itu namanya makanannya semakin berkah. Ibu-ibu masih makan dengan suami bareng-bareng? Masih bareng, tapi piring masing-masing, nggak bareng. Makanya kalau beli bakso, yang baksonya mahal di antara harga 20.000, jangan masing-masing. Pesan 1, Mas pinjem mangkok. Berarti 1 bagi 2. Itu. Kita sering begitu. Sering makan begitu. Di rumah juga masih begitu. Wasa'adatu zaujiyah ladu sudfatan. Kebahagiaan rumah tangga tidak terlahir begitu saja, tapi harus diwujudkan. Walakinnaha tusna'u bis-sabri, tetapi dibangun dengan kesabaran, wal hilmi dan kelembutan, wa husnil muamalati dan akhlak yang baik. Kenapa muncul masalah dalam rumah tangga? Karena adanya kehidupan. Tidak ada masalah berarti tidak hidup.
Yang jadi masalah adalah bagaimana kita menyikapi pada saat ada masalah. Wa khairu malin, dan sebaik-baiknya harta, tunfikuhu, adalah harta yang engkau infakkan, ma adkhaltahu surura ala ahli baitik. Nah, ini buat suami, buat istri juga. Jadi sebaik-baiknya harta adalah yang engkau gunakan untuk memberikan kebahagiaan kepada keluargamu, bukan kepada tetanggamu. Ya. Laisa sa'idu man yajidu zawjan shalihan faqat. Bahagia bukan hanya bagi seorang yang mendapatkan istri solehah atau suami soleh saja, walakinnas sa'ida man yakunu li zawjihi sholiha. Tetapi yang dimaksud dengan bahagia adalah seseorang yang bisa menjadi baik untuk pasangannya. Kira-kira kita punya pasangan semakin baik atau semakin buruk? Kadangkala di rumah tangga ya, ada seperti pantai yang tenang, kadang seperti laut yang bergejolak, seperti perahu yang mau pecah. Itu karena adanya masalah. Kadang melelahkan, kadang membahagiakan, kadang sedih, kadang bahagia. Namun Allah tidak pernah salah dalam memasangkan pasangan kita. Loh, ada pertanyaan Pak Ustaz, kok itu nikah baru 3 bulan udah cerai? Berarti bukan jodohnya. Jawabannya gimana? Itu jodoh dia, tapi tulang rusuknya hanya cocok untuk 3 bulan. Ada orang nikah laki-laki, nikah dengan 3 wanita, berarti tulang rusuknya itu separuh di sana, separuh di sana. Jadi jangan bingung, katanya diciptakan dari tulang rusuk. Maka para jamaah sekalian, untuk mencapai sakinah, mawaddah, warahmah, catat, ingatnya. Yang pertama, menghidupkan sholat sunnah di dalam rumah. Ini khawatir ya kita. Sekian lama berumah tangga tapi nggak pernah sholat berjamaah dengan suaminya. Nggak bisa Pak Ustaz. Nggak bisa gimana? Nggak bisa sholat. Belajar sambil baca. Istrinya yang nuliskan usolli fardol maghribi salasa rakaatin mustaqbil qiblat adaan imaman lillahi ta'ala. Ditulis di depan, baca semuanya. Kalau bacanya, aduh, mama nulisnya gimana sih ini? Gak bisa dibaca, kita deketin. Maju. Nabi SAW bersabda, ij'alu min salatikum fi buyutikum wala tattakhiduha qubura. Hidupkanlah sebagian sholat kalian di rumah. Jadi sholat jangan di luar terus, sesekali di rumah. Dan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rumah yang gak pernah dipakai untuk sholat berjamaah di rumah itu laksana kuburan. Ya, bisa enggak? Yang kedua, membaca Al-Quran di dalam rumah. Qiraatul Quran fil bait. Ada yang masih belum bisa baca Quran, alhamdulillah, baca bahasa Indonesia. Gak bisa, sekarang udah banyak, udah setel aja murotal MP3, ngaji aja. Lama-lama kan hafal. Padahal belum bisa membaca. Singkat ya. Karena setiap satu ayat yang kita baca dari Al-Quran itu seperti menyalakan lampu di dalam rumah kita. Bayangkan kalau sebuah rumah gelap gulita, mudah tersandung, mudah kena masalah, batu di dalam rumah nggak kelihatan. Kenapa? Nggak ada cahaya. Nah, cahaya rumah kita itu bisa dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Ayo, siapa yang belum baca Quran hari ini?
Tuh rumahnya, awas kesandung. Kesandungnya itu bukan kesandung kaki. Yang ketiga, sakinah, mawaddah, warahmah bisa tercapai dengan kata-kata yang lembut. Ya kan? Wa qulu lin-nasi husna. Berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Surat Al-Baqarah ayat 83. Maka jamaah sekalian, banyak rumah tangga hancur bukan karena nggak punya harta. Yang jadi contoh biasanya apa? Artis. Keluarga artis nggak kurang duitnya, tapi ternyata lemah lembutnya dalam berbicara, itu yang kurang. Akhirnya banyak masalah di dalam rumah tangga. Ini kita nih, tetangga kita nih, udah duitnya nggak punya, ngomongnya juga kasar, nggak ada kelemah lembutan. Udah dah, itu neraka. Maka kalau lagi lihat kayak gitu, doakan, ya Allah, berikanlah sakinah mawadah kepada keluarga itu. Jangan alhamdulillah keluarga kita aman-aman aja. Ini bahagia di atas penderitaan orang, bahagia di atas penderitaan tetangga, bahagia di atas penderitaan saudara. Gak boleh. Kalau bahagia harus bareng-bareng, karena masuk surga juga harus bareng. Jangan bahagia nanti di surga sendirian gimana? Masuk surga, assalamualaikum, nggak ada yang jawab. Kayak di sini, assalamualaikum, tuh nggak ada yang jawab. Maka ayo jamaah sekalian, lidah harus dijaga. Hartanya banyak nggak bisa jaga lidah juga, naudzubillah. Maka ada perkataan yang orang bijak berkata, luka karena pisau masih mungkin ada harapan sembuh, tapi luka karena kata-kata itu akan sulit dilupakan. Karena kata-kata itu bisa nembus sesuatu yang nggak ditembus oleh jarum. Al-kalamu yanfudhu ma la tanfudhuhul ibar. Ucapan itu bisa menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Jarum nembus, tapi sampai ke hati nggak? Enggak. Tapi kata-kata itu nggak hati-hati bisa nembus ke hati. Makanya nih, kalau minta kopi ya ngomong aja, nggak usah teriak-teriak. Kopi. Hei, kopi. Panggil kopi. Gara-gara kopi. Coba ngomongnya yang ini, ya, yang santun. Mah, ini kok jadi mama kan? Ini ceramahnya ke sana apa sini? Yang ngopi siapa biasanya? Ibu-ibunya? Dua-duanya. Oh, siapa yang bikin kalau dua-duanya? Udah, iya. Kalau pengen surga nggak usah disuruh. Supaya nggak usah disuruh, maka harus ngasih hadiah baru. Pengen surga? Iya, begitu. Yang keempat, harus perbanyak istighfar di dalam rumah. Saya udah sampaikan kemarin, baca istighfar selesai, baca yang lain. Baca ayat-ayat Quran yang lain. Supaya apa? Ini ada kemarin seseorang yang oleh Allah ditakdirkan bertobat. Akhirnya setelah dia melakukan banyak mabok, banyak minum, banyak judi, akhirnya Allah kasih hidayah bertaubat. Setelah bertobat, ternyata beberapa waktu setelah bertobat pendengarannya hilang. Akhirnya pakai alat. Begitu pakai alat, alhamdulillah enak. Pokok kalau ada teman udah mulai ngajak gibah, copot. Jadi nggak denger. Maka kita yang masih punya telinga normal, ayo bareng-bareng kita perbanyak istighfar atas segala kesalahan kita. Kadangkala kalau sedang tegang ya, sedang marah, sedang panas, coba diam sebentar. Diam, lagi marah. Ini orang marah biasanya panjang dia, sampai dihabis-habisin supaya puas. Saya nggak puas kalau belum meluapkan emosi. Padahal kata Nabi SAW, yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan amarahnya
menahan hawa nafsunya pada saat dia marah. Perbanyak istighfar. Yang kelima, supaya muncul sakinah mawaddah warahmah dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, maka harus saling mendoakan. Maka dalam kitab Mau'izatul Mu'minin disampaikan, kalau mau makan baca makan pertama bismillah, makan. Yang kedua bismillahirrahmanirrahim, makan. Yang ketiga bismillahirrahmanirrahim, makan. Yang keempat bismillah, makan. Yang kelima bismillahirrahmanirrahim, makan. Yang keenam bismillahirrahmanirrahim. Yang ketujuh bismillah. Terus aja gitu, supaya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu sekalian, ini banyak ajaran yang salah. Dulu kita ngomong ke anak-anak, kalau lagi makan jangan ngobrol, gitu ya. Padahal kalau lagi makan harus ngobrol, cuman nggak boleh. Makan dulu, selesai makan baru ngobrol, nyuap lagi, ngobrol lagi, gantian. Makanya suami istri nyuapnya jangan bareng. Kalau bareng nanti gimana ngobrolnya? Makan itu kesempatan yang baik untuk ngobrol. Ada yang ngomong ke saya ini bingung, apapun yang saya lakukan jadi salah. Makanya kalau lagi ketemu suami, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau ngomong pasti jadinya salah. Ternyata saya tanya ke suaminya juga gitu. Itu kata istrinya. Saya tanya suami, iya, pokok istri saya itu kalau diajak ngomong pasti ujung-ujungnya masalah. Makanya lebih baik diam. Ya begitu. Yang keenam, bersedekah kepada keluarga. Ini supaya kenapa kita banyak masalah dengan saudara kita, keluarga kita, karena kurang sedekah. Kalau suami punya saudara, maka yang ngasih sedekah itu sebaiknya adalah istrinya. Kalau istri punya saudara, yang ngasih sedekah itu jangan istrinya, tapi suaminya. Kalau ibu gimana? Nggak tahu, nggak pernah ngasih. Nah, gitu caranya. Yang ketujuh, ini makan bersama tadi. Tasahamu lit-ta'ami fa innahu abraka lakum. Berkumpullah dalam satu hidangan karena makan seperti itu lebih diberkahi oleh Allah. Ini kalau lagi makan bareng umpamanya, jangan ngambil lebih dari jatahnya. Itu kue ada berapa tuh? Hitung orangnya. Berarti itu gelas ada berapa tuh? Jangan minum 2 gelas. Jangan makan kemudian sisanya, umpamanya makan daging bareng-bareng, sisanya ditaruh di nampan. Enggak boleh. Kenapa? Khawatir yang lain ngerasa jijik. Enggak. Taruh. Kalau makan korma nggak boleh langsung 2 korma, kecuali teman-temannya juga langsung 2 gitu. Kalau yang lain 1 jangan, kita itu bikin orang nggak enak. Kalau mau buang sesuatu ketika makan, jangan gini, jangan ngadep ke temennya, tapi ngadep ke gitu. Jangan malah, ayo, siapa yang biasanya kalau makan itu kepalanya dideketin ke itu. Makan bareng-bareng nih. Giliran makan gini. Akhirnya temennya merasa geluh ya. Takut ada yang jatuh, gitu kan? Atau ibu makan timun, langsung habis nggak makan timun? Timun kan makan sedikit. Kalau makan sedikit jangan ditaruh di piring.
tapi pegang. Ya, takut temennya ngerasa jijik. Kalau udah makan kok lagi bareng-bareng makannya terus ngerasa saya udahan dah, nggak boleh. Saya udah makan di rumah, makanya di sini kalau ketahuan banyak orang nggak mau makan lagi itu nggak boleh. Kalau lagi makan bareng itu harus nemenin temen yang kira-kira dia masih lapar dia. Walaupun kita hanya gitu. Walaupun hanya itu. Tapi nunggu teman supaya tidak menyiksa orang lain ya. Jangankan lagi makan. Coba, ayo, ibu enak nggak diburu-buru? Lagi cepetan, cepetan. Enak nggak? Nggak enak. Sama lagi makan juga. Walaupun ibu nggak ngomong, tapi kalau ibu pulang duluan, ini yang lagi makan temennya, ini nggak enak banget. Makanya bagusnya si suami nungguin istrinya, istri nungguin suaminya selesai makan. Tapi lebih sering siapa yang ditungguin? Suami. Oh, istri. Oh, berarti si ngakeh mangane. Kalau istrinya banyakan makan berarti suami nungguin. Harus nungguin, jangan suami kabur duluan. Urusan makan. Orang nanti pulangnya juga bareng-bareng. Ya. Makanya itu. Itu yang nomor berapa tadi? Nomor 7. Nomor 8, menghidupkan doa di dalam rumah. Doa apa ya? Lagi punya apa hajat apa? Mudah-mudahan bulan depan Allah kabul. Mudah-mudahan. Tapi jangan begini. Lagi suruh doa, suaminya jadi imam. Ya Allah, jadikanlah istriku istri yang tidak galak. Lagi di belakang nih istrinya. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan istriku tidak pelit. Mudah-mudahan istriku jadi penyabar. Mudah-mudahan istriku ente kagok gorok-gorokan. Istrinya amin nggak? Melotot ke suaminya. Emang aku doang yang gitu. Kemudian yang ke-9 adalah apa yang ke-9? Yang ke-9 terakhir yaitu ini. Apa tadi? Saling meminta maaf. Wal afina 'anin nas. Biasanya ibu maaf nunggu lebaran apa gimana? Hah? Oh, pulang hari Jumat ya. Kalau suaminya nggak Jumatan? Oh, lagi sholat minta maaf ya. Apa? Minta maaf ya. Apa emang? Tambah dong belanjanya. Gitu. Maka ini Masya Allah. Ayo bareng-bareng kita berdoa kepada Allah. Moga-moga kehidupan kita senantiasa ada dalam doa. Anak yang bandel-bandel selesai dengan doa. Anak yang gak cerdas selesai dengan doa. Punya utang selesai dengan bayar. Jadi doa itu bisa menyebabkan kita mampu bayar hutangnya. Jadi bisa lunas, bukan didoain terus lunas. Wallahu a'lam ya. Moga-moga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Moga-moga Allah berikan kebaikan untuk kita semua yang hadir ataupun yang belum hadir pada sore hari ini. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.